Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Amelia Putri dengan NIM 210111000296. Saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dan pada di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu tayamum dan bagaimana cara mempraktekannya. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi. Check it out. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke tahap praktek tayamum, alangkah lebih baiknya jika kita harus mengetahui tayamum itu apa dan syarat-syarat mengenai tayamum. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat syah sholat dan ibadah lainnya adalah dengan bersuci, yakni berwudu atau tayamum. Wudu yang hanya bisa dilakukan dengan air mungkin akan sangat mudah dilakukan oleh orang yang sehat dan dengan ketersediaan air yang cukup. Namun sebaliknya, jika dalam kesulitan menggunakan air, baik karena ketiadaannya, karena sakit maupun sebab lain, maka dibolehkan bertayamum sebagai pengganti wudu. Tayamum adalah cara untuk bersuci dengan menggunakan media lain seperti debu maupun tanah saat tidak ada air. Selain itu, tayamum secara bahasa berarti al-qasdu atau maksud. Menurut istilah adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat tanah di atasnya maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Quran Surat An-Nisa ayat 43. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibnul Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad permukaan bumi sebagai tahur atau sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau tayamum jika kami tidak menjumpai air." Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat dan hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian untuk sholat fardu berikutnya kembali melakukan tayamum. Selain itu terdapat 4 alasan kapan kita harus bertayamum. Pertama, apabila dalam situasi benar-benar tidak ada air atau hanya mencukupi untuk kebutuhan minum, misalnya ketika kita berada di gunung. Kedua, apabila jauhnya air diperkirakan di atas 2 km. Ketiga, apabila dalam keadaan atau kondisi sulit menggunakan air, misalnya sedang di penjara, terhalangi musuh atau binatang buas, sedang sakit, atau apabila menggunakan air dapat membuat sakitnya kambuh. Dan yang terakhir adalah apabila dalam keadaan sangat dingin dan tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Berikut akan saya sampaikan tata cara untuk bertayamum. Langkah pertama adalah membaca bismillah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibakti sholati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Setelah itu tepuk kedua tangan pada tembok, lalu tiup. Kemudian usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dan dianjurkan untuk meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Setelah itu telapak tangan kiri mengusap tangan kanan mulai dari punggung kanan hingga pergelangan tangan kanan. Tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi kanan yang lain. Lalu dilakukan sebaliknya. Dengan demikian telah selesai tata cara tayamum sehingga kalian bisa langsung sholat. Sebelum video kali ini saya tutup, saya akan menyampaikan pesan dan kesan saya terhadap Tafakur Fiddin tahun 2021 ini. Menurut saya, Tafakur Fiddin tahun 2021 ini cukup memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan juga mentor-mentor yang membantu kami dalam mencari ilmu, khususnya dalam keagamaan agama Islam. Tetapi mungkin sayang sekali karena Tafakur Fiddin tahun 2021 ini masih berjalan dengan online. Jadi harapan saya semoga tahun depan Tafakur Fiddin 2022 bisa dijalankan secara offline di Universitas Trunojoyo Madura.
Dan saya harap semoga Tafakkur Fiddin ke depannya semakin memberikan banyak ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan program-program keislaman bagi para mahasiswi dan para mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.